Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lynch. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Mengingat bahwa ia yang dicintai malah mencintai ibu dan bapaknya. Kali ini saya akan merangkum sequel terakhir dari film yang sebelumnya saya rangkum. Ya, film Taken. Sequel terakhir ini masih menceritakan tentang Bryan Mills yang akan melakukan apa saja demi keselamatan keluarganya. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang belum diketahui identitasnya dan sedang berada di rumah. Kemudian suami tersebut kaget dengan kehadiran beberapa orang yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Lalu sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan mengajak anjingnya untuk pergi jalan-jalan. Seperti yang kita tahu bahwa suaminya diculik oleh pria yang berada di sana. Kemudian sang suami terlihat dibawa ke sebuah kantor yang dimana para penjaga di kantor tersebut telah modar. Sampailah ia di sebuah ruangan dan terlihat seorang pria yang terlihat mengutus orang-orang untuk menculik sang suami, yang ternyata bahwa suami tersebut merupakan seorang akuntan. Pria itu mengatakan bahwa bos dari suami tersebut berhutang banyak kepadanya dan meminta kepada sang suami untuk membuka berangkas yang ada di sana. Kemudian ia pun membuka berangkas tersebut dan tidak ada apa-apa di dalam berangkas tersebut. Terlihat pria tersebut yang ternyata bernama Malenkov menelpon bos dari suami tersebut. Ia mengatakan bahwa ia pergi ke kantornya untuk mengambil uangnya, tapi ia kecewa karena tidak menemukan apapun di dalamnya. Ia juga mengatakan akan meninggalkan sesuatu di dalam berangkas. Dan tiba-tiba scene pun berpindah kepada jagoan kita semua, yaitu Bryan Mills yang terlihat sedang berada di toko boneka. Bryan membeli sebuah boneka yang sepertinya merupakan kado ulang tahun anaknya, yaitu Kim. Kemudian scene pun berpindah kepada Kim. Ia terlihat sedang melakukan tes kehamilan. Terlihat dari raut wajah Kim bahwa dirinya tengah hamil. Tak lama kemudian Bryan pun datang dengan membawa boneka panda dan mengejutkan Kim di sana. Kim mengatakan bahwa ulang tahunnya masih 3 hari lagi, tapi Bryan mengatakan bahwa ia adalah pria yang susah ditebak. Lalu Kim menyuruh Bryan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian seorang pria datang. Pria tersebut adalah pacar dari Kim yang bernama Jimmy. Mereka melakukan sedikit perbincangan di sana. Setelah itu Bryan meninggalkan mereka berdua di sana. Kemudian Bryan terlihat menghubungi Lenore. Ia mengajak Lenore untuk makan malam, tetapi Lenore terlihat menolak ajakan dari Bryan. Lalu Bryan pun pergi. Kembali ke Bryan, ia terlihat sedang menyiapkan makan malam. Lalu tiba-tiba Lenore pun datang. Bryan yang melihat itu pun terkejut dan mereka pun mulai berbincang sembari meminum jamu buyung upik di sana. Terlihat Lenore di sana membahas tentang Stuart. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan banyak terapi dan konseling untuk mempertahankan hubungannya bersama Stuart. Sepertinya Lenore sedang menyepik Bryan di sana. Kemudian Lenore langsung mencokot bibir Bryan. Bryan yang kaget pun menjelaskan bahwa ia menghargai hubungan Lenore dengan Stuart dan tidak seharusnya melakukan itu. Mendengar itu, Lenore yang malu pun ingin pergi meninggalkan Bryan. Lalu Bryan memberikan kunci rumahnya kepada Lenore karena ia akan berpergian keluar kota. Bryan mengatakan kepada Lenore jika ia ingin tempat untuk sendiri, ia bisa datang ke rumah Bryan. Lalu scene pun memperlihatkan Stuart yang mengunjungi kediaman Bryan. Stuart mengatakan kepada Bryan bahwa Lenore bercerita semua tentang hubungannya bersama Stuart. Terlihat Stuart yang ingin Bryan untuk menjaga jarak dan berhenti menemui Lenore. Tapi Bryan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Lenore kecuali hanya untuk bertemu Kim. Bryan pun mengiyakan semua yang dikatakan Stuart. Lalu Stuart pun pergi. Scene pun berpindah kepada Bryan yang mendapat pesan BBM dari Lenore yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu Bryan. Bryan pun terlihat galau. Apakah ia datang atau tidak karena mengingat perkataan Stuart untuk tidak menemui Lenore lagi. Lalu Bryan pun pergi dari kediamannya. Terlihat pria yang menculik suami di awal film sedang mengawasi Bryan yang ada di sana. Biar lebih gampang, sekarang kita sebut pria itu sebagai Abi. Lanjut, kembali ke Bryan yang sedang membeli donat kesukaan Lenore. Bryan yang sampai di apartemennya kaget melihat sebuah pisau yang tergeletak di lantai. Bryan pun memasuki kamar dan kaget melihat Lenore yang terbaring dengan luka di lehernya. Terlihat Bryan yang berusaha membangunkan Lenore, tapi ternyata Lenore di sana telah meninggal dan tiba-tiba polisi pun masuk ke rumah itu. Bryan pun berusaha menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apapun dengan mengangkat tangannya. Saat hendak ditangkap, Bryan mencoba melawan dan kabur dari kejaran polisi tersebut. Bryan terlihat melarikan diri ke garasi rumah sepasang lansia. Ternyata di bawah mobil yang ada di garasi tersebut ada lubang yang terhubung dengan saluran pembuangan. Bryan pun melarikan diri melalui lubang itu. Polisi yang tidak mengetahui adanya lubang itu pun kehilangan jejak Bryan di sana. Scene pun berlanjut di mana Bryan menghubungi Kim dengan telepon umum dan menanyakan di mana Kim berada. Bryan menjelaskan bahwa Lenore telah meninggal di apartemennya karena dibunuh. Seseorang ingin menyebak Bryan dan Bryan ingin mencari tahu orang tersebut. Lalu Bryan menyuruh Kim untuk jangan percaya apapun yang dikatakan orang lain kepadanya. Lalu scene berpindah kembali ke apartemen Bryan dan terlihat detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan Lenore. Scene pun berpindah kepada Sam yang melihat berita tentang Bryan di televisi. Lalu terdengar bunyi ponsel
sinyal yang ternyata itu adalah telepon dari Brian. Lalu Brian pun bertanya apakah kodenya masih sama dan akan menghubungi Sam kembali. Ternyata Brian dan timnya memiliki ruangan rahasia untuk bekerja. Scene pun berlanjut ke kediaman Stuart. Terlihat detektif itu bertanya apa yang diketahui Stuart tentang Brian. Tak lama kemudian Kim pun datang dan bertanya kenapa polisi tersebut ada di sini dan mengacak-acak rumahnya, bukan malah mencari pelaku sebenarnya. Kim lalu mengatakan Brian dan Leonor mungkin bertemu untuk membahas dirinya dan meyakinkan detektif tersebut tidak mungkin Brian yang membunuh Leonor karena Brian sangat mencintai Leonor. Terlihat di sana mereka memasang alat penyadap di shawl milik Kim. Scene pun berlanjut di kamar jenazah. Terlihat di sana Stuart yang menangis melihat mayat dari istrinya. Stuart ditemani oleh detektif itu. Di sana mereka terlihat melakukan perbincangan. Stuart bercerita tentang kejadian Brian di Paris dan Istanbul beberapa tahun yang lalu. Stuart mencurigai bahwa ini semua adalah perbuatan dari musuh-musuh Brian. Terlihat di sana pula ada Brian yang diam-diam memasuki kamar jenazah itu untuk melihat mayat dari Leonor. Kemudian Brian mengambil sehelai rambut milik Leonor. Brian terlihat begitu amat sedih karena kehilangan Leonor di sana. Scene pun berpindah kepada detektif yang menyelidiki kasus Leonor. Ia terlihat sedang menyelidiki masa lalu Brian. Detektif itu mengatakan jika ingin menangkap Brian, para petugas kepolisian harus mengawasi Kim karena ia tahu bahwa Brian dan Kim sangatlah dekat. Lalu scene berpindah yang dimana dua petugas kepolisian yang bernama Smith dan Garcia sedang mencari petunjuk melalui mobil yang dipakai oleh Leonor. Terlihat Brian yang ternyata bersembunyi di bagasi mobil miliknya. Brian juga ingin menemukan petunjuk dari mobil Leonor. Tanpa menunggu lama, Brian langsung mengunduh semua catatan perjalanan yang ada di mobil Leonor. For your information cuy, mobil Leonor ini udah mobil sport ya, jadi udah pakai teknologi Android yang mencatat semua rute perjalanan yang dilewati sampai berapa bahan bakar yang telah dihabiskan selama pemakaian. Lanjut, setelah mengunduh semua data di mobil milik Leonor, Brian langsung mengakses data yang telah ia dapatkan. Brian bingung melihat bahwa Leonor pergi ke suatu tempat yang jauh. Ternyata Leonor pergi ke sebuah SPBU yang letaknya jauh dari kota. Kemudian Brian pun mendatangi SPBU tersebut dan menyamar menjadi seorang polisi untuk bisa mengakses CCTV yang berada di sana. Tak lama kemudian Smith dan Garcia pun datang dengan niatan yang sama dengan Brian. Mereka berdua meminta izin kepada pemilik SPBU untuk mengakses CCTV. Tapi pemilik SPBU itu mengatakan bahwa seorang polisi sudah duluan mengecek CCTV di sana. Mendengar itu, Garcia dan Smith yang tahu bahwa itu adalah Brian langsung bergegas ke ruangan CCTV. Terlihat Brian yang menemukan petunjuk bahwa Leonor diculik beberapa orang di sana. Garcia dan Smith pun datang, tapi Brian tidak menghiraukan mereka dan tetap fokus ke layar monitor yang menunjukkan bahwa penculik Leonor yang memiliki tato bintang di tangan kanannya. Alhasil Brian pun ditangkap oleh mereka berdua di sana. Setelah itu seorang yang berada di kantor polisi mengabarkan kepada detektif Frank bahwa Garcia dan Smith menangkap Brian. Mendengar itu, Frank yang tahu bahwa Brian memiliki kemampuan khusus pun menyuruh Garcia dan Smith untuk menghentikan mobil yang membawa Brian. Tapi Garcia tidak menghiraukan perkataan Frank dan tetap melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba ya, Brian mengamuk di mobil tersebut dan berusaha melarikan diri dari sana. Terlihat beberapa petugas yang masih melakukan pengejaran terhadap Brian. Dan sampailah Brian ke sebuah gedung parkir dan terpojok di sana. Kemudian Brian melakukan hal yang tak terduga, yang dimana ia mengarahkan mobilnya ke arah lift yang berada di gedung tersebut dan menjatuhkan mobil itu. Terlihat Brian yang keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri, sebelum akhirnya mobil itu pun meledak. Kembali ke prank yang dimana ia mendapatkan panggilan dari seorang yang ternyata adalah Brian. Brian mengatakan ia tidak bersalah dan ingin meminta waktu 2 hari untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya. Tapi Frank menjelaskan bahwa itu bukanlah wewenangnya untuk menentukan siapa yang salah. Ia hanya bertugas untuk menangkap Brian dan membiarkan hukum yang bekerja. Lalu dengan lantangnya Brian mengatakan semoga berhasil sembari menutup telepon. Scene pun berpindah kepada Brian yang kembali ke ruangan rahasia tempat ia bekerja. Terlihat bahwa Sam sudah berada di sana. Sam ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan Brian pun mulai menjelaskan semuanya. Setelah menjelaskan semuanya, Brian memberikan data yang ia dapatkan kepada Sam untuk dianalisis. Scene pun memperlihatkan acara pemakaman dari Leonor. Terlihat para anggota polisi di sana yang mengawasi pemakaman tersebut. Sam dan yang lainnya pun turut menghadiri pemakaman Leonor. Terlihat Kim yang sedih karena kematian Leonor. Lalu Sam menghampiri Kim dan mengisyaratkan bahwa Brian sedang mengawasi Kim dari kancing baju yang dipakai oleh Sam. Kembali ke para anggota polisi yang sedang mengawasi, terlihat mereka mendapat gangguan sinyal yang dimana itu terjadi karena perbuatan Bernie. Mereka melakukan itu agar Sam bisa memberitahu rencananya kepada Kim. Dan terlihat Kim yang mengerti langsung memandangi Brian dari kancing baju tersebut. Scene pun berpindah kepada Kim yang mengikuti rencana yang diberitahu oleh Sam. Ia melakukan aktivitas seperti biasa sebelum berangkat ke kampus. Kim berhenti di sebuah toko yang biasa ia kunjungi untuk membeli yogurt. Setelah mengambil yogurt dari tempat biasa ia mengambil, terlihat tulisan Drink Me yang ternyata yogurt itu telah disiapkan oleh Brian untuk Kim.
Setelah berada di dalam kelas, Kim terlihat tidak enak badan dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Kembali ke detektif Frank yang mampir ke toko di mana Kim membeli yogurt. Frank mendapatkan bahwa Brian yang ingin menemui Kim di kampusnya dengan cara memberikan obat ke dalam yogurt yang diminum oleh Kim. Frank langsung menghubungi Smith yang mengawasi Kim di kampusnya. Frank meminta agar Smith memanggil bantuan karena Frank tahu bahwa Brian ada di sana. Kembali kepada Kim yang telah berada di dalam toilet, ia terkejut dengan kehadiran Brian di sana. Sebelum berbicara, Brian mengambil alat penyadap di baju Kim dan langsung memberikan obat penawar kepada Kim. Mereka berdua terlihat sangat amat sedih dengan kematian Lenore. Terlebih lagi Kim yang telah kehilangan ibunya dan ayahnya dituduh menjadi pelaku pembunuhan itu. Brian mengatakan kepada Kim untuk bersikap seperti biasa. Kim menjelaskan bahwa Stuart terlihat mencurigakan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kembali kepada Smith yang menerobos masuk ke dalam toilet wanita. Ia bergegas mengecek semua toilet di sana, tapi Brian sudah berhasil melarikan diri. Frank dan yang lainnya melihat Brian lalu mengejar Brian di sana. Brian lalu melemparkan sebuah granat dan membuat seisi kampus keluar untuk menyelamatkan diri, yang membuat Brian bisa pergi dengan santai dari kejaran Frank. Scene pun berpindah kepada Stuart yang terlihat ingin pergi ke rumahnya yang berada di Malibu. Stuart pergi diikuti beberapa bodyguard di sana. Kembali ke Brian yang ternyata mengikuti mobil Stuart dan tiba-tiba sebuah mobil menabrak Brian hingga jatuh ke dalam jurang. Mobil tersebut ternyata dikendarai oleh Abby and the gang. Lalu mereka pun meninggalkan Brian di sana. Terlihat Brian yang berhasil selamat dan menumpang sebuah mobil yang melintas di sana. Lalu Scene pun memperlihatkan Abby and the gang yang sedang berada di warung Madura. Abby terlihat merayu kasir tersebut dan tiba-tiba Brian yang telah sampai di warung pun langsung melumpuhkan anggota Abby yang berada di sana. Setelah itu Brian dan Abby pun melakukan baku hantam di warung tersebut. Brian dengan gampangnya berhasil melumpuhkan Abby di sana lalu bertanya dan mencari petunjuk melalui Abby di sana. Lalu tiba-tiba oh dasar Abby memang gelo, lebih memilih modar daripada memberikan petunjuk. Scene pun berpindah kepada Stuart yang sedang bersantai di kediamannya. Ia terlihat menunggu kedatangan Abby di sana, tapi tiba-tiba setelah menangkap Stuart, Brian langsung menginterogasi Stuart di sebuah ruangan. Brian menggunakan teknik papan air yang dimana Brian merebahkan badan Stuart lalu menyemburkan air ke wajah Stuart dengan kain yang menutupi wajahnya. For your information cuy, ini adalah teknik interogasi yang sering digunakan oleh CIA. Itu membuat yang diinterogasi jadi seperti tenggelam cuy. Lanjut. Kemudian Brian menjelaskan hipotesisnya kepada Stuart. Lalu Stuart mengatakan bahwa pelaku yang membunuh Lenore adalah Oleg Malenkov. Stuart juga menjelaskan bahwa ia berutang banyak kepada Malenkov. Itulah sebabnya Lenore juga diburu oleh Malenkov. Kemudian Brian merencanakan sesuatu yang melibatkan Stuart di dalamnya. Ia menjadikan Stuart umpan untuk Brian bisa menemukan Malenkov. Kemudian scene pun berpindah kepada Kim yang berada di rumah. Terlihat beberapa polisi masih mengawasi Kim di sana. Brian yang mendengar penjelasan dari Stuart pun langsung menyuruh Sam dan yang lainnya untuk membantu menyelamatkan Kim terlebih dahulu. Karena Brian takut Kim akan menjadi target selanjutnya dari Malenkov, mereka pun berhasil membawa Kim pergi. Scene pun berpindah ke ruangan rahasia di mana terlihat Brian dan yang lainnya sepertinya merencanakan sesuatu untuk menghabisi Malenkov. Brian menyuruh Stuart menjelaskan semua yang ia ketahui tentang Malenkov. Stuart mengatakan bahwa Malenkov adalah angkatan darat Rusia saat menginvasi Afghanistan dan merupakan salah satu anggota Spetsnaz atau tim elit yang dimiliki Rusia. Lalu Brian menyuruh Stuart untuk menelpon Malenkov dan berpura-pura ingin membayar semua hutangnya. Setelah Malenkov berada di dalam panggilan, Malenkov mengatakan kepada Stuart untuk menemuinya di gedung pusat kota dalam 1 jam ke depan. Mendengar itu, Stuart pun langsung menyetujuinya. Scene pun berpindah kepada Brian dan yang lainnya. Mereka telah sampai di gedung pusat kota dan menjalankan rencana yang telah disusun. Terlihat Stuart yang juga sampai di sana bersama Brian yang bersembunyi di mobilnya. Lama kemudian, Frank terlihat menghubungi Stuart dan mengatakan bahwa Kim telah diculik oleh Brian. Frank mengatakan bahwa Brian berbahaya dan ingin menangkap Brian. Stuart lalu mengatakan bahwa Brian tak akan menyakiti putrinya sendiri dan menutup teleponnya. Frank lalu menyuruh Smith untuk melacak lokasi dari ponsel Stuart. Kembali ke Brian dan yang lainnya, Sam mengatakan bahwa setelah Frank mengetahui lokasi dari Stuart, ia akan datang. Sam mengatakan bahwa ia memiliki waktu 30 menit sebelum Frank datang. Kemudian mereka pun mulai menjalankan rencana mereka, di mana Stuart mulai memasuki lift yang terhubung ke apartemen milik Malenkov. Setelah itu mereka meretas CCTV di sana dan Brian melumpuhkan penjaga yang ada di lift tersebut. Lalu menyuruh Stuart untuk kembali ke Sam dan Kim yang berada di dalam truk. Setelah berada di lantai apartemen Malenkov, Brian langsung melumpuhkan para penjaga di sana dan mengambil kartu akses para penjaga di sana agar bisa memasuki apartemen Malenkov. Para anggota Malenkov mulai menghadapi Brian di sana, tapi satu persatu Brian berhasil melumpuhkan mereka semua. Setelah Brian berada di dalam apartemen Malenkov, Malenkov langsung menghujani Brian dengan peluru. Brian langsung sigap untuk berlindung di sana. Malenkov yang menggunakan Scar L pun menyudutkan Brian yang hanya menggunakan pistol. Brian yang tersudut pun mulai dihajar habis-habisan oleh Malenkov. Brian melakukan perlawanan dan berhasil membalikkan keadaan. Lalu Brian menembak Malenkov hingga sekarat.
Sebelum menghabisi Malenkov, Brian menjelaskan bahwa Malenkov telah membunuh mantan istrinya dan tidak akan membiarkan Malenkov untuk membunuh anaknya. Plot twist cuy, ternyata pilihan sebenarnya adalah Stuart. Malenkov menjelaskan bahwa Stuart membuat ia membunuh Leonor, lalu membunuh Brian. Tapi jika tidak berhasil, Stuart akan membuat Brian menghabisi Malenkov. Malenkov mengatakan bahwa Stuart tetaplah pemenangnya. Brian yang masih bingung setengah mati pun berusaha untuk memahami semua perkataan Malenkov. Lalu Malenkov pun modar. Kembali ke Kim dan Sam yang berada bersama Stuart, terlihat histori pesan dari Brian yang mengajak Leonor untuk bertemu di sebuah tempat. Lalu Kim mengirimkan pesan kepada Brian dan menjelaskan bahwa seseorang telah menggunakan ponsel Brian mengirimkan pesan kepada Leonor untuk menemui Brian. Terlihat Stuart yang mengawasi apa yang sedang Kim lakukan. Dan tiba-tiba ya, Stuart yang telah mengetahui bahwa Kim tahu apa yang direncanakannya langsung menculik Kim dan membawanya pergi. Brian yang mendengar itu pun langsung bergegas menyelamatkan Kim. Tak lama kemudian polisi pun datang dan ingin menangkap Brian yang ada di sana. Brian menyelinap untuk pergi dari sana pun melihat bahwa Sam telah terluka. Kemudian Brian mengejar Stuart yang sedang dalam perjalanan menuju bandara. Kemudian Frank menghubungi Brian dan menjelaskan tentang motif rencana Stuart. Brian menjelaskan bahwa Stuart berutang banyak kepada pria Rusia atau Malenkov. Lalu Stuart menjebak Brian untuk membunuh Malenkov. Kemudian Frank mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah menangkap Stuart atas pembunuhan Leonor. Tapi Brian mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah menyelamatkan putrinya. Brian pun langsung menutup panggilan telepon dan langsung mengejar Stuart. Kembali ke Stuart yang telah sampai di bandara, ia menyuruh Kim untuk masuk ke dalam pesawat. Tapi Brian yang telah memasang GPS di HP Kim pun mengetahui di mana Kim berada. Lalu Brian dengan kecepatan tinggi pun langsung memasuki landasan yang membawa pesawat yang dinaiki Stuart dan Kim. Stuart yang terlihat panik karena melihat Brian di sana pun menyuruh pilot tersebut untuk menerbangkan pesawat. Dan tiba-tiba merinding banget lihat scene ini cuy. Terlihat Brian yang begitu sayang sama Kim sampai dia nekat ngelakuin itu. Lalu Stuart yang terpojok pun menodongkan senjatanya ke arah Kim. Lalu Kim mendorong Stuart dan Brian langsung menembak Stuart yang ada di sana. Kemudian Brian yang jengkel pun memberikan pelajaran kepada Stuart. Tapi Stuart malah mengejek Brian dengan mengatakan bahwa Brian tidak bisa membunuhnya sekarang. Tapi Brian yang jengkel tetap ingin membunuh Stuart. Tapi Kim pun menghalangi Brian sehingga membuat Brian mengurungkan niatnya untuk membunuh Stuart. All your worries over. They're coming. Kim pun berpindah ke kantor polisi. Di sana terlihat Frank yang sedang berbincang dengan Brian tentang kasus Leonor. Kemudian Brian yang telah selesai pun meninggalkan Frank di sana. Setelah itu terlihat Brian sedang berbincang dengan Kim dan Jimmy. Kim menjelaskan bahwa dirinya tengah mengandung dan jika anaknya perempuan ia akan menamainya dengan nama Leonor. Dan selesai. Sequel terakhir film ini benar-benar nunjukin kalau Brian seorang yang sangat menyayangi keluarganya dan akan ngelakuin apapun demi keselamatan keluarganya. Masih belum tahu apa ada sequel lanjutan dari film ini, tapi kalau ada sudah pasti the best sih cuy. Sekian cerita film dari saya, sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya. Seperti biasa cuy, kalau ada kata-kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.